Oke, selanjutnya ya, kata bocah. Bocah dalam bahasa Jawa ya, dan kadang juga digunakan dalam bahasa Indonesia ya, itu artinya anak kecil ya, bocah gitu, atau anak gitu, atau disingkat juga cah ya, ada jangan di gitu, jangan di koe gitu, anak mana kamu gitu kan, bocah mana kamu gitu, dari mana. Nah itu artinya adalah anak kecil ya. Dalam bahasa Persia ada kata bacah atau baceh. Ini dialek nih. Kalau bacah itu kayak Persidari atau dari Afghanistan, Tajikistan ya. Itu artinya sama ya. Bacah, baceh gitu. Artinya adalah anak kecil. Kalau kadang ditanya misalnya, "Can bace dori, berapa banyak anak kamu punya?" gitu. Nah, oke. Kemudian kata berikutnya adalah doro ya, atau endoro ya. Dalam bahasa Jawa artinya adalah bisa nyonya atau tuan ya, majikan gitu. Ya biasanya kodal di kalangan bangsawan ya, antara yang pembantu memanggil tuannya atau majikannya dengan istilah doro ya. Ini ada padanannya, ada kemiripan ya dalam bahasa Persia. Di sini ditulisnya dara ya, tapi dibaca doro. Ya. Ini artinya apa? Artinya adalah yang memiliki atau pemilik ya. Doro dari dostan ajarannya ya. Misalnya doroye shervat ya, yang memiliki harta kekayaan gitu. Doroye donesh atau yang memiliki pengetahuan ya, memiliki ilmu. Doroye elm ya, yang memiliki ilmu. Doro itu artinya yang memiliki, pemilik ya. Oke. Ini padanannya dalam bahasa Persia ada serapan dari bahasa Arab, itu soheb ya, soheb, doro, soheb, sohebe elm, doroye elm, sama ya maknanya, pemilik ilmu atau pemilik pengetahuan. Apakah ada hubungannya? Kita harus meneliti lagi lebih jauh ya, lebih dalam, apakah benar ada hubungan atau tidak. Kata berikutnya adalah ingsun. Dalam bahasa Jawa yang halus ya, itu maknanya adalah saya. Nah, ada yang mirip dengan kata ingsun ini dalam bahasa Persia adalah isyun ya. Isyun atau ishon ya. Tapi ini di sini maknanya bukan saya tapi mereka ya. Atau bisa juga sebagai kata ganti orang ketiga ya. Kalau mereka itu jamak ya, kalau beliau, nah di sini kata ganti orang ketiga untuk yang dihormati ya. Jadi bisa kata ganti orang ketiga yang jamak ya, plural, atau yang singular yang tunggal tetapi yang dihormati. Jadi kalau kita untuk orang tua misalnya kita kan nggak bilang dia ya, bilangnya beliau. Nah itu isyun ya, pakainya isyun. Oke, kata berikutnya adalah saya nggak tahu istilahnya apa ya, tapi saya sebut di sini akhiran ya, yang merupakan penegasan dalam bahasa Jawa ya, atau mungkin ada makna lain. Seperti misalnya dalam kata embuhe gitu kan, embuh ya, embuh itu entahlah atau nggak tahu gitu, tapi ada tambahan embuhe gitu. Orai gitu, enggak ada nya di belakangnya itu ya, sepertinya itu ada hubungannya nih ya. Kalau dalam bahasa Persia akhiran itu maknanya adalah kata kerja bantu ya, atau to be ya kalau dalam bahasa Inggris ya. Nah ini atau auxiliary verb gitu ya. Nah ini misalnya lebih banyak bermakna is ya kalau dalam bahasa Inggris. Nah dalam bahasa Persia is itu adalah ast ya. Is dalam bahasa Inggris itu sama dengan dalam bahasa Persia ast ya. Jadi kalau dituliskan di sini buzug itu besar, buzurg ya.
ketika disebut buzurge itu menjadi buzurg ast, ya, adalah besar gitu. Tapi asnya itu sering dalam bahasa percakapan diganti menjadi bunyi e, ya. Buzurg ast menjadi buzurge, besar gitu, adalah besar. Atau misalnya kucike gitu ya, kecil gitu. Ini kucik ini di sini saya singgung sedikit, kucik pun diserap dalam bahasa Melayu ya. Ada kicik, kecil tuh. Dure gitu ya, dure. Dur itu jauh, ada kata e belakangnya, dure. Ya jauh gitu. Ya adalah jauh. Ya, apakah ada hubungan? Kita nggak tahu juga ya. Oke, karena di kita mengenal to be tapi jarang dipakai ya to be-nya gitu. Oke. Nah, kata terakhir adalah kata ora, ya. Ora dalam bahasa Jawa yang artinya tidak, ya, itu ada kemiripan tetapi dengan makna yang berlawanan ya dalam bahasa Persia, yaitu ore, ya. Ya, itu biasanya dalam percakapan yang informal, ore. Iya. Kalau resminya bale, ya, formalnya bale. Oke, ya, jadi ora dalam bahasa Jawa artinya tidak, dalam bahasa Persia are artinya iya, ya. Apakah ada hubungannya? Kita nggak tahu juga ya. Oke, ini yang baru saya temukan ya, kemiripan antara bahasa Jawa dengan bahasa Persia ya, yang tentunya memerlukan penyelidikan lebih jauh. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa lagi di video berikutnya. Salam pembelajar, stay hungry, stay foolish.